Hai, kembali lagi dengan Ibu Hesti Rebecca Simorangkir. Sekarang kita akan belajar produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu kita membahas tentang analisis peluang usaha dan perencanaan produk usaha. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas tentang si analisis produk usaha ini kan. Nah, sekarang kita akan mengetahui resiko usaha, yaitu ada 3, resiko usaha murni, resiko usaha spekulatif, dan resiko usaha sistematis. Nah, yang pertama ini adalah resiko usaha murni, di mana resiko ini mampu menyebabkan kerugian, jadi nggak akan menimbulkan keuntungan. Misalnya contohnya itu karyawannya mogok kerja, atau misalnya ada pencurian. Jadi itu adalah e, contoh dari resiko usaha yang murni. Nah, jadi itu ditimbulkan karena ketidaksengajaan, begitu. Kemudian yang kedua tadi ada itu resiko spekulatif. Ini dia resiko spekulatif ini diambil secara sadar. Jadi diambil secara sadar, bisa saja dia mendapatkan keuntungan atau bisa saja dia juga mendapatkan kerugian, begitu ya. Misalnya dia membeli mobil itu tapi nggak punya asuransi gitu kan. Jadi kalau misalnya dia tidak punya asuransi kan resikonya pasti ada nih, misalnya terjadi kecelakaan misalnya seperti itu, atau terjadi di tabrakan misalnya begitu. Jadi kalau misalnya dia tidak punya asuransi, maka itu tidak bisa diklaim ke perusahaan tersebut, ya kan. Kemudian ada resiko sistematis. Nah, risiko sistematis ini dia memiliki dampak lebih kompleks, dia katanya, dibandingkan dengan resiko dari si spekulatif dan juga resiko murni. Misalnya itu adanya krisis moneter, misalnya seperti kita ini sekarang nih, lagi pandemi, banyak usaha itu yang benar-benar penjualannya itu down gitu kan. Jadi inilah dia namanya resiko sistematis, nggak bisa dihindarin gitu kan, karena memang seperti pandemi akhirnya banyak orang yang di PHK, banyak orang yang terkena dampaknya juga, akhirnya usahanya itu bisa saja down atau mengalami kerugian, atau bisa saja tutup. Sudah banyak kan perusahaan-perusahaan yang udah tutup gara-gara si pandemi. Nah, itulah dia resiko sistematis. Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah mengidentifikasi resiko usaha. Nah, ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu katanya identifikasi atau buat daftar setiap risiko yang mungkin terjadi. Jadi misalnya kamu sudah memiliki karyawan, misalnya ada 10. Nah, kamu harus bisa memikirkan juga, apakah yang 10 ini akan kompeten di dalam menjalankan usaha kamu, ya kan? Kemudian yang kedua, lakukan analisis dan ranking atau urutkan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, kamu harus lihat apakah resiko usaha ini tadi itu bisa membuat eh, kerugian yang besar gitu kan, atau kerugiannya hanya kecil misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, tentukan upaya-upaya untuk mengatasinya sesuai dengan urutan yang ada. Jadi kamu harus punya perisai contohnya ya. Kamu harus punya perisai, harus punya pelindung gitu kan, misalnya dengan membuat asuransi seperti tadi mobil itu, ya kan. Kemudian yang keempat itu lakukan upaya tersebut sesuai pilihan skenario yang dibuat. Jadi upayanya itu benar-benar kamu jalankan. Jadi risikonya itu enggak langsung membuat perusahaan kamu tutup gitu. Jadi dia dengan adanya tadi seperisai itu, dengan adanya upaya-upaya itu tadi, akhirnya usaha kamu tidak mengalami kerugian yang besar, akhirnya menyebabkan usaha kamu tutup. Kemudian katanya lakukan evaluasi. Jadi kamu harus bisa mengevaluasi, melihat hasil akhirnya apa yang harus dilakukan atau tindak lanjut lagi untuk usaha kita ini tadi agar dia tidak mengalami kerugian yang besar. Kemudian katanya bidang usaha dan jenis-jenis badan usaha. Nah, ini adalah contoh-contoh usaha yang e, bisa kita lakukan gitu ya, yang bisa kita buat sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan minat kita gitu ya. Apakah kamu ada di bidang makanan, pakaian,
atau tempat tinggal. Ini contohnya kos-kosan atau buat hotel gitu ya. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan itu dia tidak hanya sekolah, bisa juga pendidikan di luar sekolah. Misalnya eh, seperti membuka les, misalnya les menjahit, membuka les bahasa Inggris, matematika. Nah, ini sudah Ibu buat. Usaha pendidikan ini sudah pernah Ibu lakukan dan memang Ibu tidak memikirkan resikonya. Akhirnya usahanya tutup gara-gara kan pandemi nih. Akhirnya di sini dikatakan Ibu gagal gitu ya kan. Nah, kemudian katanya ada usaha terkait dengan rekreasi. Misalnya kamu buat kolam renang besar, ada waterboomnya. Nah, itu dia. Kemudian ada usaha pendukung atau mempermudah orang lain menjalankan usaha. Seperti apa usaha kamu itu? Misalnya kamu itu membuat usaha membuat stiker, membuat logo gitu. Sekarang itu udah lagi viral loh itu. Jadi walaupun kamu masih sekolah nih sekarang, kamu bisa itu mencari uang dengan cara seperti itu. Kamu buat aja. Kalau misalnya kamu ada minat nih, atau kamu punya keahlian di bidang komputer nih kan, nggak harus yang mendalam sekali ya, tapi kamu tahu lah mendesain. Kamu timbulkan ide kreatif kamu. Nah, ini bisa jadi usaha buat kamu. Oke, nah sekian materi dari Ibu. Ibu harapkan tugas yang udah Ibu berikan itu bisa kamu kumpulkan ya nak ya. Oke, terima kasih, selamat pagi, selamat belajar.